Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Ramadhani. Saya berasal dari kelas 2 SIC. Pada pertemuan 10 kali ini kita akan membahas mengenai SIDER dan Always Data. Nah, pertama-tama kita bakal buka di Visual Studio Code-nya. Sebelumnya saya sudah membuat beberapa SIDER di sini dengan nama Create User yang pertama, yang kedua ada jenis surat dummy, yang ketiga ada pengajuan dummy, yang keempat ada warga dummy. Yang pertama tuh saya bakal jelasin isi codingan dari SIDER user first usernya. Di sini tuh di public function run-nya saya udah buat user baru dengan berisikan name, email, dan password. Name-nya berisikan admin, emailnya berisi suci@pcr.ac.id, terus passwordnya has 2 meg, passwordnya suci123. Jangan lupa kalian nanti bakal import user ini dan hash ini diimport biar nanti muncul di sini. Ini tuh digunain buat loginnya nanti kalau kalian udah buka project kalian ya, setelah kalian jalanin SIDER-nya. Terus di bagian jenis surat dummy, pada bagian function run-nya berisi di sini ada fucker, terus fucker kedua create mengarah ke id.id id. Ini akan membuat fucker dengan format Indonesia. Terus di sini jenis surat sampai ke terus bagian jenis surat ini sampai sini dia tuh membuat array data jenis surat. Bagian ini tuh berfungsi buat nyiapin daftar jenis surat yang akan dimasukin ke database. Terus setiap itemnya berisi kode, nama jenis, terus syarat JSON-nya. Terus yang bagian forage-nya ini yang mengarah jenis surat ke jenis ini, yaitu melakukan proses insert satu persatu untuk setiap jenis suratnya. Di sini ada DB table mengarah ke jenis surat lalu insert. Nah itu tuh memasukkan datanya ke tabel jenis surat. Di sini ada juga create, add, dan update add. Itu tuh otomatis memberi timestamp waktu sekarang. Setelah SIDER dijalanin tuh tabel jenis surat langsung terisi dengan 7 jenis surat. Isinya tuh ada SKTM, SKU, SKK, SKM, SP, SKKP, dan SKBM. Yang ketiga ada pengajuan dummy.php. Nah, di sini tuh kan ada for range-nya dari 1-50 as index. Kode ini menjalankan perintah sebanyak 50 kali sehingga akan menghasilkan 50 kali pengajuan. Jadi nanti ada 50 pengajuan surat. Terus yang bagian DB ini, DB table pengajuan itu sampai bagian sini, itu tuh ada berisikan nama pemohon, tuh jenis ID, lalu keterangan. Terus ada status, waktu dibuat, terus update add. Cara jalan SIDER-nya itu PHP artisan dbseed min class create pengajuan dummy. Soalnya saya pakai dummy ya. Terus yang terakhir ada create warga dummy. Di sini tuh ada looping 30 kali, jadi nanti ada 30 kali banyaknya ya. Nah, terus di bagian DB table ini memasukkan data menggunakan query builder. Habis itu ini ada isi-isi tiap filenya, ada nomor KTP, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, ada di sini ada wilayah swasta, PNS, karyawan swasta, tani, dan lain-lain. Terus telepon, email, tuh ada juga create, add sama update add. Selanjutnya kalau kita mau buat ID SQL-nya di Laragon, kita bisa pakai hostname-nya ini. Kebetulan saya sudah membuat dengan nama project-nya layanan mandiri admin, terus namanya di hostname ini
MySQL strip suci strip 2sic.losdata.net. Terus di sini kita masukin PW-nya, kita masukin juga username yang kita buat tadi. Lalu kalau kita open, ini tampilan setelah kita buka ininya ya, Laragon adminnya di Nah, ini tampilan setelah kita open. Di sini ada username-nya Suci 2SICDB. Terus kita balik lagi ke Always Data yang tadi. Kita mau login ke remote SSH-nya. Nah, ini. Kita login dulu. Habis itu kita pilih yang web. Nah, kita buat di sini Suci yang user tadi ya, strip 2SIC. Kita enter. Passwordnya kita masukin. Hati-hati ya, soalnya di sini nggak kebaca tulisannya, jadi harus di betul-betul tulisnya. Nah, ini berarti kita berhasil login. Habis itu kita bakal nampilin datanya ls. Nah, terus kita pakai perintah cd www. Nah, ini kita masuk ya ke repository www-nya. Habis itu kita ls lagi. Nah, tuh kita udah masuk ke layanan yang mandiri ini. Kita mcd layanan mandiri strip admin admin. Nah, ini tampilannya. Habis itu cd layanan mandiri admin. Habis itu kita tadi kan kita udah nge-get commit sama nge-get post. Di sini kita bakal nge-get pull ya. Nah, ini berarti udah ke get pull. Nah, setelah itu kita coba PHP Artisan Migrate. Nah, nanti untuk migrate, karena tadi udah kita migrate ya. Terus kita bakal ngejalanin seedernya satu. Dan perintahnya tuh kita bisa PHP Artisan DB seed, terus min class create user first user. Kita enter. Nah, dia udah seeding database, berarti udah berhasil. Terus kita jalanin lagi yang PHP Artisan DB seed min class create warga pakai dummy ya, dummy create warga dummy. Enter. Seeding database juga. Habis itu, nah setelah kita menjalankan beberapa seedernya dengan perintah PHP Artisan DB seed min class create nama seedernya, lalu kita bakal ngelihat di projectnya gimana udah jalan apa belum, udah berhasil jalan apa belum.
Perintah itu kalian bisa ini ya, jalanin kayak gini. Ya, deposit, mimin class, create dengan uh, nama sideroller masing-masing. Ini udah berhasil nih ke empat-empatnya, yang first user, warga, terus pengajuan, sama jenis surat. Nah, kita tuh bakal masuk pakai yang sesuai codingan ya. Karena ini kan udah di jalan tadi sidarnya pakai ini. suci@pcr.ac.id itu. suci@pcr.ac.id itu maksudnya. Tuh. Baru kita masukin sandinya sesuai sama codingan tadi. Nah, kan udah masuk nih. Kita lihat di pengajuan suratnya. Nah, ini berarti udah berhasil ya. Nah, kita lihat di data warganya juga. Nah, di sini udah berhasil sidarnya diterapkan. Terus di bagian data user juga udah. Habis itu di jenis surat juga udah. Misalnya kita lihat di jenis surat ini kan ada surat keterangan usaha SKU. Di pengajuan surat ini nanti pemohon tuh bakal masuk tuh di jenis surat, misalnya kayak SKU tadi, surat ya di Amalia Syah. Nah, di sini kan ada surat keterangan usaha. Berarti dia terbukti kalau jenis surat dan pengajuan surat ini berelasi. Di sini bagian statusnya, di sini keterangannya, terus di sini nama-nama pemohon. Kalau di data warga tuh isi-isinya tuh ada nomor KTP, terus nama, jenis kelamin, agama, terus pekerjaan, telepon, email, dan ini bisa kita edit atau kita hapus. Habis itu di data usernya di sini ada ID, terus nama, emailnya, terus tanggal dibuat. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan di pertemuan 10 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.